Bentrok pasukan Israel dan warga Palestina di 4 kota dipicu pemukim ilegal. Bentrok antara tentara Israel dengan warga Palestina pecah di tepi barat Jumat 9 Juli saat demonstrasi menentang pemukim ilegal sebanyak 83 peserta aksi luka akibat bentrokan ini. Bentrokan tidak terelakkan saat para tentara berupaya membubarkan aksi. Dalam membubarkan aksi, tentara Israel menggunakan peluru logam berlapis karet, peluru tajam, dan gas air mata. Seorang saksi mengatakan tentara menembaki ratusan peserta aksi setelah sholat Jumat di Gunung Sabih, kota Beita. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 8 orang luka akibat peluru tajam. Sebanyak 10 orang lainnya termasuk 1 paramedis di kota Beita luka akibat peluru logam berlapis karet. Sementara 65 lainnya luka akibat gas air mata. Di hari yang sama, konfrontasi juga terjadi di kota Kaf Kadum dan Bet Dajan. Puluhan warga Palestina terkena tembakan gas air mata. Tidak hanya di 3 lokasi tersebut, tentara Israel juga berusaha menekan protes pemukim di daerah Masafer Yatta di Hebron. Perkiraan Israel dan Palestina menunjukkan ada sekitar 650.000 pemukim di tepi barat termasuk Yerusalem tinggal di 164 pemukiman dan 116 pos terdepan. Di bawah hukum internasional, semua pemukim Israel di wilayah pendudukan dianggap ilegal. Ledakan besar terdengar di pusat kota Teheran, Iran. Sejumlah media Iran dan saksi mata mengatakan sebuah ledakan keras terdengar di ibu kota Teheran. Laporan menyebutkan ledakan itu disebabkan sebuah benda tidak dikenal. Menurut Twitter, seorang reporter televisi yang berada di lokasi ledakan, Park Melat di Teheran Utara, mengklaim sebuah benda tidak dikenal telah meledak tetapi tidak ada korban yang dilaporkan. Kantor berita Iran, Fars, adalah media yang pertama kali melaporkan ledakan itu meskipun tidak ada rincian yang diberikan tentang penyebab atau apa yang terkena dampak dari ledakan itu, seperti dikutip dari Rusia Today Sabtu 10 Juli. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan beberapa truk pemadam kebakaran bergegas ke tempat kejadian dan orang-orang di sekitar dapat terdengar bertanya-tanya apakah itu bom atau kecelakaan. Hanya ada satu ledakan, kata Hamid Reza Goudarzi, wakil kepala keamanan untuk Provinsi Teheran dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita Tasnim yang dinukil The New York Times. Ditanya apakah ini serangan teroris, Goudarzi mengatakan para penyelidik berada di tempat kejadian melihat ruang lingkup dan rincian ledakan. Situs sensitif di Iran telah menjadi sasaran dalam serangkaian operasi rahasia oleh Israel pada tahun lalu, termasuk 2 serangan terhadap fasilitas nuklir Natanz, pembunuhan ilmuwan nuklir terkemuka negara itu, dan serangan pesawat tidak berawak bulan lalu terhadap perusahaan produksi sentrifugal negara. Iran tuding Arab Saudi punya rencana nuklir rahasia. 2 negara Timur Tengah yang telah lama bersaing, Iran dan Arab Saudi, kembali menemukan diri mereka dalam perselisihan di tengah upaya untuk memulihkan hubungan. Terbaru, kedua pejabat negara itu berbalas pantun terkait program nuklir Iran. Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional, Kazem Garibabadi, meminta pengawas nuklir internasional itu untuk memeriksa aktivitas nuklir Arab Saudi. Untuk Kerajaan Arab Saudi, IAEA tidak diberikan otoritas verifikasi minimum yang diperlukan. Kegagalan untuk menerapkan perlindungan dengan membatalkan protokol jumlah kecil dapat memungkinkan mereka untuk menyembunyikan kegiatan nuklir tertentu tanpa mereka tunduk pada inspeksi IAEA. Tweet
Grahi Babadi seperti dikutip dari Sputnik Sabtu 10 Juli. Sebelumnya seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan keprihatinan negara monarki di Teluk Arab itu atas program nuklir Iran. Program nuklir Republik Islam menimbulkan ancaman bagi keamanan regional. Riyadh sangat prihatin dengan peningkatan laju aktivitas nuklir Iran dan pengembangan kemampuan yang tidak konsisten dengan tujuan damai, kata pejabat itu. Pejabat tersebut menyebutkan bahwa Arab Saudi menganggap rencana Iran untuk memproduksi 60% uranium yang diperkaya murni dan 20% logam uranium kemurnian untuk menimbulkan ancaman yang meningkat terhadap rezim non-proliferasi dan untuk menghambat upaya untuk mencapai kesepakatan nuklir komprehensif yang menjamin global dan keamanan dan stabilitas regional. Iran memberitahu IAEA tentang rencana untuk memproduksi logam uranium yang diperkaya untuk reaktor penelitian di Teheran minggu ini. Dengan Gari Babadi menunjukkan bahwa langkah itu akan secara substansial meningkatkan kemampuan Iran untuk memproduksi radiofarmasi dan menjadikan Republik Islam Iran salah satu negara terkemuka di bidang teknologi nuklir. Amerika Serikat dan sekutunya Inggris, Perancis, dan Jerman telah menyatakan keprihatinan atas rencana produksi logam uranium Iran, menunjukkan bahwa zat tersebut memiliki potensi aplikasi militer. Teheran telah menepis kekhawatiran ini, menunjukkan bahwa logam uranium adalah komponen untuk produksi silisida, bahan bakar nuklir canggih, dan mengingat bahwa itu tetap tidak terikat oleh ketentuan rencana aksi komprehensif bersama. Setelah Washington dengan keputusan sepihak untuk menarik diri dari perjanjian pada tahun 2018. Persyaratan perjanjian mencakup komitmen untuk memberikan bantuan kepada Iran untuk meningkatkan kualitas industri radiofarmasinya. Tetapi penandatanganan kesepakatan yang tersisa telah gagal memenuhi komitmen ini setelah penarikan Amerika Serikat dari perjanjian tersebut. Sementara itu, para pejabat Amerika Serikat telah berulang kali meyakinkan masyarakat internasional bahwa Washington tidak akan pernah membiarkan Arab Saudi menjadi negara senjata nuklir. Menunjukkan perkembangan seperti itu akan mengancam keamanan Israel, satu-satunya negara di Timur Tengah yang diduga memiliki senjata nuklir. Riyadh memulai pembangunan reaktor riset pertamanya di kota Raja Abdul Aziz untuk sains dan teknologi pada tahun 2020 dan membangun fasilitas untuk ekstraksi kue kuning uranium dari biji uranium di kota terpencil di barat laut negara itu pada tahun yang sama. Pada bulan September 2020, media Inggris melaporkan bahwa Sekdom mungkin telah mengumpulkan cukup biji uranium untuk menghasilkan bahan-bahan nuklir dan ahli geologi telah menemukan deposit biji uranium di 3 lokasi terpisah di seluruh negeri.